Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Evan Channel. Oke, berapa hari sudah saya tidak upload video, kurang konsisten. Tidak bah. Oke, terima kasih karena menonton video saya. Terima kasih karena kamu sudah subscribe channel YouTube saya. Saya berterima kasih untuk kamu semua. Jangan lupa subscribe. Oke, hari ini saya mau cerita pasal siapa yang pernah mengalami kisah seram waktu kecil-kecil kah, waktu sudah besar. Saya singkat cerita saja, saya pernah mengalami hal-hal yang menyeramkan waktu saya kecil. Jadi singkat cerita, saya punya rumah ini sama rumah nenek saya ini berdekat saja. Jadi 1 meter saja bah, dia punya pialatan bilang itu dusun. Jadi selepas mama saya kasih tidur kami semua waktu kecil, mama saya suruh kami tidur waktu kecil. Mama saya suruh kami tidur. Jadi selepas kami tidur, mama saya pergi berceritalah sama nenek kami. Jadi kalau dia bercerita sama itu nenek saya itu lama. Saya ini tidak pandai tidur, kena suruh tidur tapi tidak mau tidur. Jadi tinggal kami-kamilah di rumah. Taulah kalau dulu-dulu rumah belum ada karan, tidak ada lampu. Ada lampu tapi itu diesel saja. Itu lampu yang dulu-dulu itu bah, yang tin Milo itu isi minyak tanah kah, diesel. Baru buat sumbu kain. Nah itulah kami punya lampu. Jadi waktu saya kecil, saya ini kalau mama saya suruh saya tidur, saya tidak suka tidur. Saya suka baring-baring, buka-buka mata tapi tidak tidur. Jadi selepas mama saya pergi tempat nenek saya, nah jadi saya ada dengarlah sesuatu yang berbisik-bisik, sesuatu yang menakutkan, apalagi kalau bukan setan, rogon bilang orang dusun. Jadi waktu saya baring, saya pakai selimut, tapi saya rasa juga macam karena tiup-tiup saya punya telinga, macam dia tiup, bilang itu kuat kena tiup. Saya panggil-panggil saya punya mama ini, tidak menyahut. Taulah waktu kecil ini kan penakut. Jadi tiba-tiba di rumah itu kan macam lain-lain baitu rumah. Macam ada sesuatu. Macam itu rumah tiba-tiba macam berpanas, jadi panas. Saya pun tidaklah dapat tidur. Saya bangun, saya lari pergi tempat mama saya. Mama saya kan tempat nenek saya. Saya punya kakak, saya punya adik yang lain sudah tidur mati sudah. Saya lagi yang tinggal satu orang buka-buka mata besar begini, tidak pandai tidur. Kamu pernah kayak itu mengalami kisah yang bikin takut begitu waktu kecil? Itulah kenapa banyak yang kasih takut di rumah saya, di rumah mama saya itu. Saya punya nini ini suka menubayon. Orang dusun bilang, orang Melayu bilang apa begitu? Apa begitu orang Melayu? Dusun bilang bobolian. Jadi itu rumah selalu kena pakai untuk dia buatan lah ritual itu bobolian. Jadi itulah rumah itu ada hantu, ada setan. Kamu percaya kah? Memang ada hantu. Ada orang yang tidak percaya ada hantu. Memang senti ada hantu bayi ini. Siapa bilang tidak hantu? Oke, next day lagi
Hari yang berikutnya, beberapa hari lagi dari itu, saya tidak berapa ingat, sudahlah. Tapi waktu saya kena kasih takut, saya masih ingat. Jadi ini tengah malam, ini lain cerita. Ini tengah malam, saya dengan mama saya tidur dengan adik-beradik saya yang lain. Saya waktu kecil saya selalu tidur di belakang mama saya. Mama saya kasih tidur di belakang mama saya. Jadi itu selimut kami itu tidak cukup. Ngam waktu itu kami tidur di ruang tamu, sebab mama saya tidak suka tidur di bilik. Itu rumah kami ada bilik, tapi mama saya tidak tidur di bilik. Jadi saya bangun tidur, saya kasih begini mata, baru saya berdiri, saya ambil itu sarung. Selepas saya ambil itu sarung, mula-mula saya ambil itu sarung, belum ada lagi saya nampak itu ayam yang macam kena putung leher dia tuh banyak darah. Selepas saya balik sudah pergi ruang tamu, pergi tidur balik, saya nampaklah macam ada ayam yang kena putung leher dia, yang darah dia percik sudah begitu. Terus saya takut sampai saya macam pucat sudah. Terus saya lari pergi tidur balik, tidak sudah sempat ambil itu sarung sebab saya nampak sudah. Itu yang saya heran, itu ayam bising juga, macam yang ada suara dia juga macam yang sudah kena putung kepala, macam yang mengingkiok gitu, macam yang dia biasalah ayam kalau menjerit-jerit. Yang saya heran itu mama saya tidak dengar itu ayam, saya saja yang dengar. Saya tengok mama saya tidur nyenyak, saya tengok adik-adik yang lain, kakak saya yang lain nyenyak pula tidur. Kenapa tinggal saya yang dengar? Jadi saya kasih cerita lah mama saya. Jadi ini saya cakap lah konon, yang mama bapak saya ini cakap itu konon, itu yang saya nampak itu konon hantu lah, itu macam ada sesuatu lah itu yang dia minta kali di sana di rumah itu, sebab selalu kena pakai ritual kan untuk bubulian. Jadi sampai sekarang saya masih ingat lagi tuh, banyak lagi kisah seram. Nanti Patri saya kasih cerita lagi pasal kisah seram yang lain lagi yang saya dengar dari orang, yang saya sendiri alami waktu kecil-kecil. Oke, itu saja yang saya boleh kasih cerita sama kamu orang. Jadi intinya bilang itu Indonesia, jangan, kalau kamu ada rumah di masing-masing kamu, jangan kasih rela untuk orang buat ritual atau ada bebelian buat untuk ritual untuk orang mengubah. Jangan kamu kasih rela, karena kalau kamu kasih rela adalah setan tinggal di sana. Oke, itu saja daripada saya. Kalau ada orang anggap itu bohong cerita, dia bilang pedulilah apa orang cakap, yang penting saya yang pernah alami itu waktu kecil begitu. Kalau orang lain tidak percaya, terserah orang lah. Oke, itu saja cerita saya. Apa pengalaman kamu? Coba kamu komen di bawah. Kamu komen supaya saya pun boleh baca apa pengalaman kamu. Kamu pernah mengalami kisah-kisah seram kah tidak? Tuh, waktu kecil kah, waktu besar kah? Oke, itu saja daripada saya, Haiwan Channel. Terima kasih dan bye-bye.